Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah, wanita Indonesia berusia 35 tahun, merantau ke Arab setelah mendapat beasiswa kuliah. Hidupnya sederhana, hingga akhirnya bekerja di perusahaan besar. Namun semua berubah saat dua direktur baru, Dava dan Daud, hadir dan langsung memberi perhatian khusus padanya. Sarah ditawari posisi asisten pribadi dengan gaji besar. Tawaran yang sulit ditolak. Kedekatan mereka makin erat. Sampai suatu malam Sarah menerima ajakan makan malam di rumah keluarga itu. Dari situlah, hidup Sarah berbalik arah dan membawanya pada pilihan yang penuh resiko serta penyesalan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Sarah masih ingat jelas bagaimana matanya berkaca-kaca saat menerima kabar beasiswa dari salah satu universitas ternama di Arab. Ia hanyalah gadis sederhana dari sebuah kota kecil di Indonesia, yang kesehariannya dipenuhi doa dan kerja keras. Saat teman-temannya merayakan kelulusan SMA dengan pesta sederhana, Sarah justru sibuk mengurus dokumen dan persiapan keberangkatannya ke negeri orang. Ibunya menangis penuh haru ketika melepasnya di bandara. Sementara ayahnya hanya mampu menepuk pundaknya dengan bangga meski hatinya berat. Bagi Sarah, keputusan itu bukan sekadar mengejar pendidikan, melainkan juga memperjuangkan masa depan keluarga. Ia tahu, keberangkatan itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dalam hatinya, ada rasa takut yang membuncah, namun ada pula keyakinan bahwa Tuhan sedang membuka jalan besar untuknya. Malam itu, di dalam pesawat yang melaju menembus langit, Sarah berjanji pada dirinya sendiri, ia akan pulang sebagai pemenang. Sesampainya di tanah Arab, Sarah disambut oleh udara yang berbeda, lebih kering dan panas dibandingkan kampung halamannya. Kota tempat ia belajar tampak begitu megah dengan gedung-gedung tinggi yang seakan menantang langit. Di balik kekagumannya, ada rasa kesepian yang menelusup, sebab ia jauh dari keluarga dan teman-teman lamanya. Namun Sarah tak mau larut dalam rasa itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa inilah harga dari sebuah mimpi. Hari-harinya di universitas dipenuhi perjuangan, mempelajari bahasa asing, memahami budaya baru, dan beradaptasi dengan lingkungan yang asing. Ia sempat merasa minder, apalagi ketika melihat teman-temannya dari berbagai negara yang tampak lebih percaya diri. Tetapi Sarah selalu ingat pesan ibunya, anak baik tidak boleh menyerah, sebab setiap langkahnya adalah doa orang tua. Kalimat itu menjadi bahan bakarnya untuk bertahan. Setiap kali ia goyah, ia kembali mengingat wajah keluarganya di kampung halaman. Sarah tinggal di sebuah kos sederhana di pusat kota. Kamarnya kecil, hanya cukup untuk ranjang single, meja belajar, dan lemari kecil. Pendingin ruangan yang sering mati membuat malam-malamnya terasa panjang. Namun ia tetap bersyukur karena setidaknya ia memiliki tempat yang rapi dan aman. Kos itu juga dipenuhi mahasiswa dari berbagai negara, sehingga setiap hari ia mendengar percakapan dalam bahasa yang berbeda. Meski kadang membuatnya pusing, pengalaman itu perlahan membentuk Sarah menjadi pribadi yang lebih terbuka. Di malam hari, setelah lelah kuliah, ia sering duduk di dekat jendela kos, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Saat itu, ia selalu menuliskan isi hatinya di buku harian, tentang kerinduan pada kampung halaman, doa untuk keluarganya, dan tekadnya untuk tidak menyerah. Dalam kesunyian kamar kos kecil itu, Sarah sering menangis, tapi air mata itu justru menguatkannya. Hari-hari berjalan, dan Sarah mulai terbiasa dengan ritme hidup di kota besar Arab. Ia bangun pagi, menyiapkan diri, dan berangkat ke kampus dengan penuh semangat. Suasana kelas yang kompetitif membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk tetap bisa mengikuti materi. Ada kalanya ia merasa tertinggal, tapi Sarah selalu menolak untuk menyerah. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca buku, dan mengulang catatan pelajaran. Teman-teman sekelasnya mulai mengenalnya sebagai mahasiswi asing yang rajin dan tekun. Walaupun wajahnya menampakkan kelelahan, matanya selalu menunjukkan keteguhan. Kadang,
Dosen pun memperhatikannya dengan kagum karena meski berjuang dengan bahasa, Sarah tidak pernah berhenti mencoba. Setiap ujian ia lewati dengan susah payah, dan setiap keberhasilan kecil selalu ia syukuri dengan doa. Meski begitu, perjalanan itu bukan tanpa tantangan. Sarah sering merasakan kesepian yang menusuk, terutama di malam-malam ketika kerinduan pada keluarga semakin tak terbendung. Ia merindukan suara ibunya memanggilnya untuk makan, merindukan aroma masakan kampung, bahkan merindukan suara adik-adiknya yang ribut di rumah. Namun setiap kali rasa itu datang, Sarah selalu mengingat alasan ia berada di negeri orang, untuk menjemput mimpi dan memberi kehidupan lebih baik bagi keluarganya. Ia tahu, jalan yang dipilihnya tidak mudah, namun ia juga yakin bahwa kesulitan inilah yang akan menguatkan dirinya. Dalam hati, ia selalu berkata, "Aku harus kuat, karena ada banyak orang yang menggantungkan harapan padaku." Dengan tekad itu, Sarah menutup setiap malam dengan doa panjang, sambil berharap suatu hari nanti ia benar-benar bisa pulang membawa kebanggaan. Hari-hari Sarah setelah lulus kuliah berjalan dengan penuh perjuangan. Ia melamar pekerjaan di berbagai perusahaan, menunggu panggilan dengan sabar, dan tak jarang menahan rasa kecewa saat tak ada kabar. Namun kerja kerasnya akhirnya berbuah hasil ketika sebuah perusahaan besar di pusat kota menerima lamarannya. Di sana, ia mulai meniti karir dari bawah, bekerja dengan teliti meski posisinya masih sederhana. Bagi Sarah, kesempatan itu adalah anugerah. Meski gajinya belum seberapa, cukup untuk hidup hemat dan sedikit menabung. Ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir, memastikan setiap pekerjaannya terselesaikan dengan baik. Rekan-rekan kerja mulai mengenalnya sebagai sosok yang tekun, disiplin, dan jarang mengeluh. Sarah tahu, hidup di tanah orang bukanlah tentang kenyamanan, melainkan tentang membuktikan diri. Namun, kabar besar datang yang mengubah suasana kantor. Perusahaan tempat Sarah bekerja baru saja resmi dipimpin oleh dua direktur baru, saudara kembar bernama Dava dan Daud, anak dari pendiri perusahaan. Kehadiran mereka segera menjadi perbincangan hangat. Keduanya masih muda, berwibawa, dan memiliki aura kepemimpinan yang kuat. Semua orang di kantor penasaran dengan gaya kepemimpinan mereka, termasuk Sarah. Hari pertama Dava dan Daud masuk, suasana kantor tampak berbeda, penuh rasa ingin tahu dan sedikit tegang. Sarah yang biasanya tenang pun tak bisa menahan rasa gugup ketika tatapan mata kedua pria itu sesekali tertuju padanya. Ia hanya bisa menunduk, mencoba fokus pada pekerjaannya, meski hatinya berdebar kencang. Tak lama kemudian, kejadian yang tak disangka datang. Sarah dipanggil secara khusus oleh sekretaris perusahaan untuk masuk ke ruangan direktur. Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu, lalu masuk ke ruangan besar yang penuh wibawa itu. Dava dan Daud duduk di kursi mereka, memandang Sarah dengan sorot mata yang sulit ditebak. Awalnya Sarah canggung, tangannya bahkan sedikit gemetar ketika menggenggam map kerja yang ia bawa. Namun, sapaan ramah dari Dava memecah suasana. Ia memuji kerapian pekerjaan Sarah, sementara Daud menambahkan bahwa jarang ada pegawai seberdedikasi dirinya. Sarah terdiam, merasa tak pantas menerima pujian sebesar itu, tapi ia tahu ketekunannya akhirnya diperhatikan. Suasana ruangan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat, antara bangga dan tak percaya. Kemudian datanglah tawaran yang mengubah jalan hidupnya. Dava dengan nada tegas namun hangat, menawarkan posisi baru untuk Sarah, menjadi asisten pribadi mereka. Pekerjaan itu bukan hanya mengurus jadwal, tapi juga mendampingi mereka dalam rapat, bertemu klien, hingga perjalanan bisnis. Sarah terdiam, pikirannya bercampur antara senang dan ragu. Daud menambahkan bahwa gaji yang ditawarkan akan berkali lipat lebih besar daripada posisi sekarang, sebuah angka yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sarah memandang mereka bergantian, mencoba memastikan apakah ini serius. Hatinya bergetar, bukan hanya karena besarnya tawaran itu, tapi juga karena tanggung jawab besar yang menantinya. Dalam hening,
Ia merasa hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Malam itu, Sarah pulang ke kos dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di tepi ranjang, membuka buku harian, dan menuliskan apa yang baru saja terjadi. Di satu sisi, tawaran itu adalah kesempatan emas yang bisa mengangkat kehidupannya jauh lebih baik. Namun di sisi lain, ia sadar kedekatan dengan dua direktur muda itu bisa membawa dirinya ke jalan yang rumit. Ia termenung lama, memandangi lampu kota dari jendela kamarnya, mencoba menimbang semua kemungkinan. Dalam hati kecilnya, ada suara yang berbisik, "Ambil kesempatan ini, karena mungkin tidak akan datang dua kali." Dengan doa yang panjang, air mata yang jatuh, dan keyakinan yang masih rapuh, akhirnya Sarah berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan terima tawaran itu, apapun risikonya." Keputusan itu membuat malamnya tak lagi tenang, namun ia tahu jalannya telah dipilih. Hari-hari Sarah setelah menerima tawaran sebagai asisten pribadi mulai terasa berbeda. Ia kini selalu berada di sisi Dava dan Daud, mengatur jadwal rapat, menyiapkan dokumen penting, bahkan ikut serta dalam setiap pertemuan dengan klien. Setiap pagi, Sarah sudah datang lebih awal untuk memastikan semua agenda berjalan rapi, dan setiap malam ia pulang paling akhir setelah menyelesaikan catatan rapat. Dari luar, orang-orang mulai melihat Sarah sebagai pegawai istimewa, sosok yang dipercaya langsung oleh dua direktur muda. Namun di dalam hatinya, Sarah merasa tanggung jawab ini begitu berat. Ia tidak lagi sekadar pegawai biasa, melainkan seseorang yang harus menjaga ritme kerja dua pemimpin besar. Rasa bangga dan beban bercampur menjadi satu, membuatnya semakin hati-hati dalam setiap langkah. Kedekatan itu perlahan menumbuhkan suasana yang berbeda. Dava dengan ketegasannya sering meminta Sarah untuk mendampingi dalam pertemuan-pertemuan bisnis penting, sementara Daud yang lebih lembut kerap menanyakan kabarnya di sela-sela kesibukan. Ada kalanya Sarah merasa bingung dengan perhatian mereka yang tidak hanya bersifat profesional, melainkan juga personal. Senyum kecil, tatapan yang terlalu lama, atau percakapan ringan yang seolah ingin mengenalnya lebih dalam. Semua itu membuat hati Sarah berdebar tak menentu. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah bagian dari pekerjaan. Namun semakin hari, semakin sulit baginya untuk membedakan antara hubungan kerja dan sesuatu yang lebih pribadi. Banyak rekan kerja mulai berbisik di belakangnya. Mereka melihat Sarah yang selalu mendampingi kedua direktur muda, bahkan ikut dalam jamuan makan bersama klien, dan mulai menaruh iri sekaligus curiga. Ada yang mengatakan Sarah hanya beruntung, ada pula yang berbisik bahwa ia mungkin dekat secara khusus dengan pimpinan. Sarah mendengar semua itu, dan setiap kata terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia ingin menjelaskan bahwa semuanya murni karena pekerjaan, tapi ia tahu tak ada gunanya membantah gosip. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah membuktikan bahwa dirinya benar-benar profesional. Namun, di balik wajah tegarnya, Sarah mulai menyimpan luka batin yang pelan-pelan menggerogoti ketenangannya. Suatu hari, setelah rapat panjang dengan klien asing, Dava mengajak Sarah dan Daud untuk makan malam bersama. Di restoran mewah itu, suasana terasa lebih santai dibanding biasanya. Dava berbicara tentang ambisinya membawa perusahaan lebih maju, sementara Daud dengan suara lembutnya bercerita tentang masa kecil mereka. Sarah mendengarkan dengan seksama, sesekali tertawa kecil ketika mendengar kisah lucu yang mereka ceritakan. Namun di balik itu semua, ia sadar dirinya bukan lagi hanya seorang bawahan. Ia mulai masuk ke dalam lingkaran pribadi mereka, sesuatu yang seharusnya tidak ia lewati. Malam itu, ketika pulang ke kos, Sarah duduk lama di dekat jendela, menatap kota yang berkilau. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini semua masih bagian dari pekerjaannya, atau sudah melewati batas? Hari-hari berikutnya membuat kebingungan itu semakin kuat. Dava dengan karismanya membuat Sarah kagum, sementara Daud dengan kelembutannya memberi Sarah rasa aman. Dua sosok yang berbeda, namun sama-sama memberi warna dalam hidupnya. Sarah tak pernah membayangkan akan berada dalam posisi seperti ini,
Berada terlalu dekat dengan dua pria yang sama-sama berkuasa, sama-sama memandangnya dengan cara berbeda. Ia tahu bahwa semakin lama ia berada di sisi mereka, semakin besar pula risiko yang harus ia hadapi. Tapi ia juga sadar bahwa di balik semua kebimbangan ini, ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan berubah. Sarah mulai kehilangan batas yang dulu selalu ia jaga, dan hatinya mulai goyah di tengah kedekatan yang berbahaya. Suatu sore, setelah seharian penuh rapat dengan klien dari luar negeri, Sarah merasa tubuhnya sangat lelah. Ia sudah bersiap untuk pulang ketika tiba-tiba menerima pesan dari sekretaris pribadi Dava, sebuah undangan makan malam di rumah keluarga mereka. Awalnya Sarah terkejut, karena undangan itu terdengar begitu pribadi. Namun, sebagai asisten, ia merasa tidak punya pilihan selain menerima. Malam itu, dengan hati yang berdebar, ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, lalu menempuh perjalanan menuju kediaman keluarga besar yang megah. Sesampainya di sana, Sarah terpesona oleh keindahan rumah itu. Lampu kristal yang berkilauan, halaman luas yang tertata rapi, dan aura kemewahan yang jarang ia temui. Ia disambut hangat, tetapi di dalam dirinya, ada perasaan tak biasa yang sulit ia jelaskan. Makan malam berlangsung dengan suasana hangat pada awalnya. Meja panjang dipenuhi hidangan khas yang mewah, sementara percakapan ringan membuat Sarah merasa cukup nyaman. Dava berbicara tentang rencana besar perusahaan, tentang ambisi membawa nama keluarga lebih tinggi. Daud, dengan sifat lembutnya, lebih banyak bertanya tentang kehidupan Sarah, masa kecilnya di Indonesia, perjuangannya menempuh pendidikan, hingga bagaimana ia bisa bertahan hidup di negeri orang. Sarah menjawab dengan hati-hati, meski dalam hatinya ada perasaan hangat karena perhatian yang mereka berikan. Sesekali, ia tertawa kecil mendengar canda mereka. Tetapi ada pula momen hening di mana ia sadar sorot mata keduanya terlalu lama tertuju padanya. Malam itu seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar jamuan makan biasa. Setelah makan malam, mereka berpindah ke ruang tamu yang luas dan nyaman. Suasana mulai berubah, lebih serius dan tenang. Dava menatap Sarah dengan tajam, sementara Daud duduk lebih dekat, seolah mencoba menenangkan suasana. Lalu, dengan nada hati-hati, Dava mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa sejak awal, mereka berdua kagum pada ketekunan, kecerdasan, sekaligus pesona Sarah. Daud menambahkan bahwa Sarah bukan sekadar pegawai, tetapi seseorang yang berhasil menembus hati mereka. Sarah terdiam, jantungnya berdetak kencang, tak tahu harus berkata apa. Kata-kata mereka membuatnya terhanyut, namun di saat yang sama, ia merasa berada di ambang sebuah keputusan besar. Ruangan itu terasa semakin sesak, seakan udara pun ikut menahan napas. Lalu datanglah tawaran yang benar-benar mengguncang hatinya. Dava, dengan suara tegas, menyampaikan bahwa mereka ingin Sarah lebih dekat dari sekadar seorang asisten. Mereka bahkan siap memberikan imbalan yang sangat besar, sesuatu yang bisa mengubah hidup Sarah dalam sekejap. Daud menambahkan bahwa tawaran itu datang dari kekaguman tulus mereka, bukan sekadar urusan pekerjaan. Sarah mendengar kata-kata itu dengan perasaan bercampur aduk, antara terkejut, bingung, tersanjung, sekaligus takut. Ia tahu bahwa menerima tawaran itu berarti melangkah ke jalan yang penuh risiko, jalan yang bisa merusak semua yang telah ia bangun. Namun menolaknya juga bukan hal yang mudah, karena imbalan yang dijanjikan sangat menggiurkan. Malam itu, pikirannya berputar-putar tanpa henti. Ketika akhirnya ia keluar dari rumah besar itu, langit malam terasa berbeda. Angin berhembus pelan, seolah ikut menyaksikan pertarungan batin dalam dirinya. Sarah berjalan perlahan menuju mobil yang menjemputnya, dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah malam ini. Ada perasaan menyesal bahkan sebelum keputusan diambil, seakan hatinya memberi peringatan. Namun ada pula suara di dalam dirinya yang berbisik, inilah kesempatan yang bisa mengubah segalanya. Sarah pulang ke kos dengan langkah gontai, lalu duduk lama di tepi ranjang tanpa beranjak.
Malam itu ia berdoa dengan penuh air mata, meminta petunjuk agar tidak salah langkah. Tetapi semakin ia berdoa, semakin jelas ia merasakan bahwa dirinya sudah berada di persimpangan yang paling berbahaya dalam hidupnya. Sejak malam itu, hidup Sarah berubah drastis. Hari-harinya di kantor tak lagi sama. Ia selalu merasa ada tatapan berbeda dari Dava dan Daud, seakan setiap langkahnya kini diawasi. Sarah memang menerima tawaran mereka, tetapi dalam hati ia selalu dihantui rasa bersalah yang dalam. Ia bekerja dengan wajah tersenyum, namun matanya menyimpan kesedihan yang sulit disembunyikan. Setiap kali ia melihat rekan kerjanya tertawa bersama, ia merasa terasing dan sendirian, seolah membawa rahasia yang tak boleh terbongkar. Uang yang ia terima memang mampu mengubah kehidupannya. Ia bisa membeli banyak hal yang sebelumnya tak mampu dimiliki. Namun semakin besar uang di tangannya, semakin hampa hatinya terasa. Sarah mulai menyadari bahwa keputusan itu telah merenggut sesuatu yang lebih berharga dari harta, ketenangan jiwa. Malam-malam Sarah dipenuhi gelisah. Ia sering duduk di dekat jendela kosnya, memandangi lampu kota yang berkilau, sambil bertanya pada dirinya sendiri apakah jalan yang ia pilih benar. Setiap cahaya lampu seakan menjadi pengingat akan pilihannya yang keliru. Ia menuliskan isi hatinya di buku harian, penuh dengan kalimat penyesalan dan doa agar diberi kesempatan memperbaiki kesalahan. Kadang air matanya jatuh tanpa henti, membuat halaman buku itu basah. Sarah merasa semakin jauh dari dirinya yang dulu, gadis sederhana yang penuh semangat dan harapan murni. Ia merindukan masa-masa ketika hanya doa dan kerja keras yang menjadi kekuatannya, bukan tawaran duniawi yang menjerat. Di balik kemewahan yang kini ada di hadapannya, ia justru menemukan kehampaan yang menyesakkan dada. Tak butuh waktu lama hingga keputusan besar pun diambil. Sarah sadar ia tak lagi mampu bertahan dengan beban batin yang semakin berat. Ia menghadap Dava dan Daud dengan wajah tenang, meski hatinya gemetar, lalu mengajukan surat pengunduran diri. Keduanya tampak terkejut, bahkan berusaha menahan kepergiannya. Mereka mencoba meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa mereka bisa melindunginya. Namun Sarah tahu, tak ada perlindungan yang bisa menyembuhkan luka dalam hatinya selain menjauh dari semua ini. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa dirinya lebih memilih pulang ke Indonesia, kembali ke akar dan keluarga yang selalu mendoakannya. Kata-kata itu menjadi penutup perjalanan panjangnya di perusahaan itu, sekaligus awal dari keputusan yang penuh keberanian. Hari keberangkatan pun tiba. Sarah berdiri di bandara dengan koper di tangannya, sama seperti saat pertama kali ia datang ke tanah Arab bertahun-tahun lalu. Namun kali ini berbeda. Ia pulang dengan hati yang penuh luka dan penyesalan. Uang yang ada di tangannya tak mampu menutupi rasa kecewa pada dirinya sendiri. Saat pesawat lepas landas, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia teringat wajah ibunya, ayahnya, dan adik-adiknya. Wajah-wajah yang menjadi alasan ia berjuang sejak awal. Sarah berdoa dalam hati agar ia diterima kembali dengan lapang, meski membawa cerita pahit dari negeri rantau. Perjalanan pulang itu menjadi salah satu momen paling berat sekaligus paling melegakan dalam hidupnya. Di tanah kelahirannya, Sarah mulai menata kembali hidupnya. Ia belajar dari pengalaman pahit yang hampir menghancurkan martabatnya. Kini ia tahu bahwa tidak semua tawaran menggiurkan layak diterima, dan bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada tumpukan harta. Sarah kembali bekerja dengan sederhana, tetapi hatinya lebih tenang karena hidup sesuai dengan nurani. Ia sering berbagi kisahnya kepada orang-orang di sekitarnya, menjadikannya pelajaran agar tak mudah tergoda oleh gemerlap dunia. Sarah menemukan makna baru dari kata bahagia, bukan pada uang, bukan pada kedudukan, melainkan pada hati yang bersih dan kehidupan yang penuh kejujuran. Dengan mata yang menatap masa depan, ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ceritanya pun berakhir dengan satu pesan kuat, bahwa martabat seorang manusia tak ternilai, dan sekali hilang, penyesalannya bisa berlangsung seumur hidup.